Halo Mas K3, selamat datang di podcast Bil K3, Bincang Lingkup K3, bersama alumni yang super keren dari berbagai sektor. Tidak terasa saat ini kita sudah sampai pada episode terakhir season dari Bil K3. Pada episode terakhir ini, kami akan membawakan tema berjudul Helicopter View of Aviation Industry. Perkenalkan, aku Nadia Arifaulia Zaki dari S1 Reguler K3 2021, akan memandu jalannya podcast hari ini bersama dengan teman aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Agung Bunga Perdana dari S1 Reguler K3 2021. Nah, di episode ke-6 ini kita kedatangan tamu yang keren dan sangat menarik buat kita kepoin nih. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja ya. Selamat pagi Kak Feby. Pagi semuanya, selamat pagi. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Boleh Alhamdulillah kenalkan diri ya baik. Kak. Baik. Oke, aku Feby, aku lulus S1 K3 dari ekstensi 2016, lulusnya 2016. Kemudian lanjut lagi S2 K3 tahun 2019 dan lulus tahun 2021. Sekarang aku kerja di PT National Utility Helicopter, salah satu penyedia jasa penerbangan tidak berjadwal di Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2002 sekarang. Jabatan terakhir aku adalah Safety Security Supervisor. Wah, salam kenal Kak Feby. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Feby. Nah, mungkin bisa langsung kita mulai ya Kak untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Boleh. Jadi teman-teman semua, seperti yang sudah disebutkan saat perkenalan tadi, Kak Feby ini merupakan salah satu alumni dari S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Angkatan 2019, yang saat ini bekerja sebagai Safety and Security Supervisor di PT National Utility Helicopters. Mantap banget nggak sih? Kayak keren banget K3 di sektor aviasi ya Kak? Ya sebenarnya sih ya kalau dibilang keren sih ya aku rasa semuanya keren sih ya, cuma memang mungkin yang jadi sedikit menariknya itu adalah jarang ya, karena kan perusahaan penerbangan kalau misalnya dulu waktu pas kita di kuliah mungkin kan lebih banyak ya, mostly itu oil and gas, konstruksi yang gitu-gitu nggak sih, dan sedangkan kalau misalnya yang mau aviasi itu jarang sebenarnya, dan memang di dunia aviasi ini untuk expertise-nya atau bidang ahlinya itu memang nggak terlalu banyak. Jadi memang ya orangnya itu lagi sih. Gitu. Kira-kira kenapa Kak Feby memilih bekerja di K3 Aviasi? Kenapa milih ya di K3 gitu, K3 di penerbangan gitu kan. Sebenarnya dulu waktu awal sama sih kayak dulu waktu pas kita lulus SMA gitu kan. Lulus SMA terus mau masuk kuliah, kita tuh dapatnya pilihan keberapa gitu kan. Sama misalnya kayak dulu misalnya mbaknya siapa mau jurusannya apa, tapi dapetnya di jurusan yang sekarang gitu kan. Nah sama dulu waktu pas lulus kuliah aku nyebar beberapa lamaran dan ternyata dapetnya di penerbangan kan. Alhamdulillah sebelum wisuda tuh inget banget tahun 2016 aku tuh udah kerja, jadi aku wisuda itu izin dari tempat kantor. Nah terus kenapa sih pingin ya K3 ya, karena memang itu tadi, dan awal masuknya itu karena menarik sih, dia tuh di K3 di penerbangan itu ya sebenarnya challenging nih buat aku. Wah aku nggak pernah nih dapat sedikit pun exposure waktu kuliah penerbangan tuh kayak apa, dan aku tiba-tiba langsung masuk ke dunia penerbangan terus ngurusin K3-nya. Jadi kayak waduh apaan nih gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya yang menjadi challenging-nya itu sih. Terus ya karena kan kita tuh bukan kru penerbang, karena kalau misalnya di penerbangan itu banyak tuh air krunya ya, tentu pilot, kedua teknisi, yang ketiga landing officer-nya, ground handler. Mereka tuh semua punya background pendidikan yang memang seharusnya kayak misalnya sekolah penerbangan, sekolah teknik dan lain-lain. Otomatis kalau misalnya mereka yang udah lulus dari sekolah tersebut masuk ke dunia pekerjaan, dia nggak bingung-bingung banget kan. Sedangkan kalau di saya atau dulu di bidang penerbangan pas masuk tuh kayak nggak tahu apa-apa, tiba-tiba langsung ini apa nih, hasilnya apa nih, mau nggak mau ya jadi lebih banyak baca, lebih banyak ngobrol, nggak ngerti ya nanya gitu loh, daripada kita lagi diskusi dengan banyak orang ternyata kita nggak ngerti kan lebih malu ya. Mendingan kita sebelum itu kita catat istilah-istilahnya, kemudian lalu kita tanya di balik layarnya atau bilang ini maksudnya apa sih. Tapi kalau nggak ngerti googling, kalau nggak tahu juga ya bisa tuh cari di peraturan penerbangan. Cuma memang peraturan penerbangan di Indonesia ya itu kita tuh lebih banyak ke bahasa Inggris sih. Jadi ya mau nggak mau tetap harus bisa baca, minimal bisa baca kan. Jadi kalau misalnya dibaca ngerti, jadi kita bisa ngerti sebenarnya maksudnya apa gitu. Oke, wah keren banget nih ya Kak. Jadi alasan-alasan Kak Feby buat memilih bekerja di sektor aviasi. Lalu itu kan tadi penjelasan K3 aviasi ya Kak.
Terus Hmm, aku pengen tahu lebih lanjut nih, kalau K3 di sektor aviasi itu fokusnya lebih kemana sih Kak? oke, Apakah oke. fokusnya sama pekerja aja atau penumpang aja? Atau terus kalau bekerja ini fokusnya lebih sering ada di lapangan atau ada di kantor ya Kak? Oke, jadi sebenarnya penerbangan tuh luas banget, Mbak. Sebenarnya penerbangan tuh dibagi-bagi. Ada penerbangan berjadwal, ada penerbangan tidak berjadwal. Kita nyebutnya AOC 121 untuk berjadwal dan AOC 135 untuk tidak berjadwal. Dan kemudian ada lagi penerbangan seperti OC. OC itu seperti penerbangan yang sifatnya misi. Kalau teman-teman di Papua banyak lagi penerbangan misi-misi dari mungkin teman-teman Kristiani yang dia ingin menyebarkan apa namanya sembako, itu ada diatur dari OC 91, itu penerbangan misi. Ada juga penerbangan sekolah penerbangan OC 141 dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di kantor aku itu tuh kita spesifikasinya di AOC 135, yaitu ngurusin tentang penerbangan yang tidak berjadwal gitu. Nah, biasanya sih charter. Lalu kalau misalnya lingkup bisnis prosesnya, tentu kita menyewakan helikopter untuk keperluan macam-macam. Kita kan sifatnya di sini utility, artinya semua kebutuhan yang membutuhkan helikopter kita masuk di situ. Contohnya apa sih? Contohnya kalau misalnya teman-teman masuk ke oil and gas. Oil and gas tuh butuh helikopter nggak? Butuh. Buat apa? Buat medevac, buat passenger transport. Kalau teman-teman oil and gas yang kerjanya di offshore, mereka tuh pasti passenger transportnya atau crew change-nya itu pasti pakai helikopter. Jadi dia dari satu bandara ke offshore tengah laut, itu dia pakai helikopter. Oil mining, dia juga pakai oil rigging kalau teman-teman tahu, buat mindah-mindahin sumur bor. Terus juga kalau misalnya sekarang yang lagi karen di kantor aku tuh, ada sekarang kita tuh ngebantu BNPB. BNPB buat apa? Bencana. Indonesia tuh banyak sekali bencana kan, salah satunya yang lagi karen itu adalah macam-macam gempa, dan paling sering yang tiap tahun ada itu adalah kebakaran hutan. Nah, helikopter kita digunain untuk apa? Gunain untuk ngebantu teman-teman firefighter untuk menjangkau titik-titik kebakaran di tengah hutan. Jadi kalau misalnya ada kebakaran di titik yang jauh sekali, nggak bisa di-approach, berarti kita pakai helikopter kita. Kita anterin tuh firefighter-nya ke tengah hutan ya buat madamin apa sih kebakarannya itu gitu. Dan juga kalau yang paling menarik sih sebenarnya selama saya kerja di kantor saya, itu tuh ini, kamu teman-teman pasti pernah dengar Fast Furious 9 kan, film yang dibintangin Vin Diesel. Kalau teman-teman nonton Fast Furious 9 di Vin Diesel, ada satu scene yang pakai helikopter, itu helikopter kita. Dan kemudian aku ikut partisipasi di sana. Kemudian waktu itu kemudian syutingnya tuh di Thailand, di Krabi, dan kemudian aku ke sana. Kebetulan ya aku ngebantu sebagai safety ya, kita apa namanya crowd control, misalnya kalau misalnya ada helikopter lagi syuting, apa namanya penduduknya jangan terlalu mendekat. Terus juga kita promote ke teman-teman krunya safety management system sebelum kita terbang dan sebagainya. Jadi itu sih sebenarnya yang bikin menarik di apa namanya K3 di bidang aviasinya, seperti itu sih gitu. Lalu kalau misal fokus pekerja atau penumpang, semuanya kita pekerja tentu dari hal pilot, engineer, sampai ke penumpangnya. Kalau pilot engineer tentu diatur dalam Civil Aviation Safety Regulation ya. Itu semuanya dari A sampai Z itu diatur. Kemudian juga ada kalau misal penumpang ya, iya aturannya gimana sih kalau penumpang sebelum berangkat harus dikasih safety briefing, dan juga aturan-aturan dan sebagainya sih gitu. Kalau misalnya bekerja, kebetulan aku di sini sebagai corporate, jadi dia sendiri K3 corporate yang emang stay-nya tuh di Jakarta, di kantor pusat. Namun setiap ada schedule, pasti aku ke site untuk audit helikopter, ataupun kalau misalnya lagi ada kebutuhan. Jadi memang ya utility helikopter berarti emang needs-nya seperti itu gitu. Wah, ternyata seperti itu ya. Nih, catat Hmm. teman-teman yang tertarik mau ke sektor aviasi. Lalu, selama pengalaman kakak bekerja, tantangan Hmm. dan benefit apakah yang didapatkan ketika menjadi seorang K3 di sektor aviasi? Oke, tantangannya sih paling ya itu tadi ya, karena kan waktu pas kuliah itu kita nggak pernah dapat exposure aviasi. Jadi pas masuk ke tempat kerja tuh langsung, waduh ini apa istilahnya, ini apa. Jadi kayak, wah apa nih, jadi kayak istilahnya ya wajar sih, karena kita kan nggak pernah tahu ya, karena ya mau nggak mau belajar di situ, sambil kerja sambil belajar sambil memahami sambil baca sambil tanya. Semua aku rasa sih sama sih, semua teman-teman yang baru lulus pasti kan kayak nggak ngerti baru masuk ke dunia apa, bidang kerjanya apa. Oh ya mau nggak mau harus belajar dulu, harus banyak tanya. Jadi kuncinya tuh banyak tanya, jangan pernah malu nanya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, biarin. Kita penting
kita berani bertanya deh daripada nanti kita sesat di jalan kan gitu. Terus itu tantangannya. Terus kalau misal ya benefitnya tadi teman-teman bisa saya sih kebetulan di sini biar bisa ngerti ini aviasi K3 itu seperti ini, dan juga aviasi itu kan bidangnya dikit ya di Indonesia ya. Jadi ya alhamdulillah sih bisa punya kesempatan atau pengalaman atau expertise di bidang penerbangan yang emang sedikit di Indonesia. Jadi ya orangnya ya dikit gitu loh. Ya ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak misalnya kamu ngerti aviasi, jadi tuh orangnya banyak dicari lah istilahnya gitu. Karena emang ngertinya tuh orangnya nggak terlalu banyak untuk yang menspesialisasi di bidang ini sendiri gitu. Aku mau tanya nih Kak, kira-kira skill apa aja sih yang harus dimiliki oleh kita supaya kita bisa survive? Oke, skillnya yang pasti banget adalah bahasa Inggris. Itu udah wajib, hukumnya udah, ya mau dimanapun ya pasti bahasa Inggris. Karena kenapa? Aturan dasar dari K3 aviasi itu namanya aja udah pakai bahasa Inggris, Civil Aviation Safety Regulation. Semua manual itu pakai bahasa Inggris. Mau dia manual model dari operations manual, maintenance manual, safety management system manual, security management manual, semuanya itu tuh pakai bahasa Inggris. Jadi ya kita harus terbiasakan itu. Yang kedua, kemampuan berbicara pakai bahasa Inggris juga. Karena kenapa? Kebetulan di perusahaan saya itu juga certified dari Basic Aviation Safety Regulation. BARS namanya. BARS itu adalah Basic Aviation Risk Standard, itu dari Australia. Jadi standarnya itu mereka orang Australia punya standar yang kalau mau ikut ya kamu harus diaudit juga sama mereka. Jadi mau nggak mau kita akan terbiasa dengan diaudit oleh teman-teman ya mungkin expertise dari Australia, dari Inggris, itu udah biasa banget gitu. Jadi ya skillnya ya, dan yang paling selain bahasa Inggris tadi, dan juga ini sih kemampuan untuk komunikasi. Karena kan ketika kita misalnya kerja itu variansi teman-teman kerja kita kan mulai dari yang tua ya, mulai dari yang nggak muda-muda dari kita lah gitu kan. Jadi mau nggak mau teman-teman juga harus punya skill seperti mengkomunikasikan apa maksud kita kepada teman-teman pekerja. Karena kan sebenarnya kalau misalnya orang safety itu image-nya adalah ini orang safety nih pasti ntar ngatur-ngatur gue nih, ini orang safety nih bikin ribet nih dan sebagainya. Tapi dari kita sendiri gimana skill komunikasi kita tuh nyampein aim kita, tujuan kita kepada mereka bahwa aturan ini iya kita terapkan, tapi sebenarnya aturan ini juga buat ngelindungin teman-teman semua gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi jangan saat kita ngasih atau nge-promote nih kamu harus seperti ini, kamu harus contoh ya kamu harus pakai safety shoes lah di lapangan gitu kan, karena kan kebanyakan remote area. Ya kita ngasih taunya tuh jangan sampai kamu nggak pakai safety shoes, kamu nggak pakai safety shoes nanti kamu saya laporin ya dan sebagainya. Nggak seperti itu, tapi lebih ini pakai safety shoes. Kenapa kita harus kasih tahu kalau misalnya safety shoes itu di lapangan tuh banyak risikonya. Kamu kalau misalnya nanti kepatok ular atau misalnya keluka, kan bukan yang rugi bukan saya tapi kamu gitu kan. Jadi kayak kita ngasih edukasinya tuh lebih kenapa bisa kenapa kita ngasih aturan ini, bukan bagaimana kita aturan seperti itu gitu. Jadi kita ngasih basicnya dulu, kenapa aturannya begini, bunyinya begini, jadi dia ngerti dulu pemahaman mereka tentang penerapan K3 atau aturan keselamatan tuh beyond of memahami peraturannya itu sendiri gitu loh. Wah saya pakai safety shoes bukan karena peraturan, tapi karena lingkungan kerja saya ABCD, karena ABCD gitu loh. Teman-teman tuh ngasih taunya tuh lebih ke out-nya dulu daripada si aturannya. Karena kalau misalnya pakai aturannya dulu, pasti mereka banyak yang udah resist duluan kan. Ngapain sih? Ribet lah. Atau enggak kalau misalnya diaturin. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak ada, atau misalnya lagi nggak dipantau, nggak dipakai, ya kayak gitu-gitulah biasanya. Tips and triknya gitu sih. Oke Kak, tadi kan Kakak bilang harus bisa bahasa Inggris ya. Kemudian manual aviasi itu kan biasanya kebanyakan bahasa Inggris ya Kak. Lalu kalau di perusahaan KVB gitu ada kayak training atau pengembangan dalam hal-hal tersebut nggak ya Kak, biar adaptasi dengan manual berbahasa Inggris? Oke, kalau misalnya adaptasi secara soft skill sih di perusahaan sih sebenarnya lebih yang sifatnya general ya, lebih ke leadership gitu-gitu. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris emang sebenarnya masuk ke kantor tuh udah di demand kamu harus bisa bahasa Inggris, karena salah satu seleksinya juga pakai wawancara bahasa Inggris dan sebagainya lah seperti itu. Namun kalau misalnya lebih ke ekspansi skill ya pasti banyak. Kalau misalnya nanti perusahaan itu pasti akan investasi dalam bentuk training. Nah, kebetulan alhamdulillah aku di kantor juga banyak nih trainingnya, mulai dari training sifatnya mandatory sampai yang sifatnya tidak mandatory. Contohnya kalau misalnya di dunia K3 kan yang umum ahli K3 ya.
Nah, ahli K3 umum. Nah, terus kalau di aviasi ada namanya CASO, kayak Company Aviation Safety Officer. Itu seperti safety officer-nya atau AK3 umumnya di penerbangan. Itu ada juga. Jadi, kalau misalnya di penerbangan nanti biasa teman-teman akan di-trainingin seperti itu. Namun kalau misalnya yang sifatnya tadi soft skill, kalau misalnya bahasa Inggris, itu di kampus sih. Karena dulu kebetulan di kampus, teman-teman tahu yang namanya UI Toastmaster nggak? Itu sampai sekarang masih ada sih UI Toastmaster. Jadi itu bukan debat sih, speech bahasa Inggris. Dulu waktu pas satu S1, aku tuh ngisi waktu luang, aku tuh ikut itu. Karena itu lumayan banget. Jadi waktu itu kegiatannya itu biasa di rektorat. Itu tuh semua mahasiswa dari seluruh jurusan, even dosen itu juga ada. Jadi kita di situ ngumpulin, terus kita belajar speech pakai bahasa Inggris. Yang kayak gitu-gitu. Jadi jadi kita dituntut selain bahasa Inggris pasif, tapi kita juga bisa bahasa Inggris secara aktif gitu. Karena ya ketika misalnya teman-teman masuk ke dunia penerbangan khususnya, ya akan sangat harus terbiasa berbahasa Inggris ya. Karena ya tadi kelas selain auditornya, regulatornya, dan juga kliennya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, wajib kudu harus bisa bahasa Inggris secara aktif ya, bukan pasif. Pasif sih semuanya harus bisa, tapi kalau aktif. Jadi lama-lama nanti kebiasa sih gitu. Wah, ternyata seperti itu ya seorang ahli di sektor aviasi. Sebenarnya masih banyak banget nih yang bisa kita bahas. Namun karena keterbatasan waktu, sayangnya kita hanya bisa sampai di sini nih, Kak. Oke. Ya, Kak. Tapi meski waktunya terbatas nih, waktu yang singkat ini kita tetap dapat banyak informasi baru nih dari Kak Feby. Nah, mungkin sebelum kita berpisah, mungkin Kak Feby bisa nih, Kak, memberikan sepatah atau 2 patah kata atau pesan nih kepada mahasiswa K3 agar saat ini tetap semangat kuliahnya. Oke. Sepatah 2 kata agak banyak sih, enggak. Jadi sebenarnya apa sih yang ingin aku sampaikan buat teman-teman yang masih belajar K3, jangan takut. K3 tuh luas banget bidangnya, dimanapun, industrinya manapun, itu butuh K3, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saran aku adalah jangan milih-milih bidang pekerjaan. Kalau misalnya memang kita waktu lulus dapat pekerjaan di bidang ini, ya mungkin udah jodoh kita di situ kan, ya udah kamu dalami, kamu ahlikan di situ, kamu kembangkan ilmunya, dan kamu banyak tanya. Dan kalau ketika udah kerja nih teman-teman, kalau misalnya baru lulus gitu, safety itu sifatnya harus jalan bareng sama yang namanya operational. Jangan ingat, di bidang industri manapun yang dikejar itu adalah bisnis atau keuntungan, right? Keuntungan itu kan didapat, ya mau nggak mau proses bisnis yang utama itu kan adalah keuntungan. Ya mau nggak mau, kalau misal safety-nya lebih tinggi daripada operasi, apakah dia akan untung? Kan enggak kan? Jadi safety itu harus jalan bareng nih sama operasional gitu. Itu yang sebenarnya mungkin yang menjadi titik balik. Ya kita bekerja sesuai dengan standar, di mana standar itu, di mana safety itu harus jalan bareng dengan operasional. Terus juga ya networking sih. Jadi ya teman-teman, kayak dulu aku juga ikut OHSC juga nih, dulu zamannya kebetulan BPH juga. Cuma waktu saya BPH cuma kebagian marketing manager waktu itu saya kedapatannya. Terus juga di universitas itu tuh yang tadi aku bilang, kembangin di bidang bahasa Inggris dan networking sih. Nanti di aviasi itu ada juga tuh ikatannya, dan di situ juga kita harus ikut, di situ kita harus kontribusi, karena pasti nanti akan ketemu teman-teman, pasti itu akan butuh suatu saat nanti terkait dengan apapun itu, pasti kita akan butuh yang namanya satu unit, satu regulasi kita nggak paham, kita bisa nanya, cross check ke perusahaan lain, ke kantor lain tuh kayak gimana sih penerapannya, atau aturan ini udah dilakuin belum, masih dilakuin, gitu sih gitu. Wah, keren banget nih pesan-pesannya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Feby atas pesan dan informasi yang sudah diberikan pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat memberikan insight dan bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam memberikan gambaran mengenai sektor aviasi. Sekian dari kami untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan diri Anda, karena budaya K3, budaya kita. Bye-bye!